Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kehidupan kita. Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita tinggikan dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh haleluya. Kami sembah, kami sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bagi kami, Engkau baik, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan saat sore hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saat sore hari ini kami mau memuji menyembah Engkau. Kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong Kau memimpin kami. Roh Kudus Engkau hadir bersama-sama dengan kami, mengurapi setiap kami, supaya apa yang kami lakukan saat sore hari ini semuanya berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian seperti wanita mengurapi-Mu, seperti wanita yang mengurapi di bawah kaki-Mu. Demikianlah hidup kami. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Juga hamba yang terbatas ini, biar kami semua sama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita boleh tetap diberi kesempatan untuk bisa beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini saya berikan judul Menghidupi Rencana Allah, atau dalam bahasa yang mudah dipahami, melakukan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa hari-hari hidup kita itu di dalam pantauan Allah, di dalam kendali Allah, di dalam sepengetahuan Allah? Entah kita dalam kondisi diberkati, kita punya kedudukan, punya jabatan tertentu, itu semua dalam pantauan Allah, dalam rencana Allah, seizin Allah. Atau mungkin kalau sebaliknya, ada orang yang mengalami penderitaan mungkin, kesulitan mungkin, persoalan di dalam hidupnya, itu pun tetap di dalam pantauan Allah, seizin Allah. Dan saya mungkin bisa mengistilahkan bagian dari rencana Allah untuk hidup orang tersebut. Nah, pernahkah kita menyadari, pernahkah sampai detik ini kita merenungkan, apakah kita menjadi bagian di dalam rencana Allah itu? Apakah kita mau berusaha menghidupi rencana Allah itu supaya ke depan kita itu betul-betul selaras dengan keinginan Allah atas hidup kita? Sadarkah kita untuk apa sih tujuan Allah menciptakan kita, mengizinkan kita ada di dunia? Tentu bukan karena untuk maksud yang sia-sia, pasti karena ada maksud supaya kita bisa hidup di dalam rencana Allah. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yosua, pasal 1 ayat 7 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, apa yang dimaksud dengan rencana Allah? Ya, saya mendefinisikan dalam pengertian yang sederhana. Ya, yang dimaksud dengan rencana Allah adalah kehendak dan tujuan Allah yang hendak dilaksanakannya. Tentu, kehendak dan tujuan Allah ini ditujukan kepada ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia. Allah bukan tanpa rencana, Allah bukan sekedarnya, atau Allah iseng-iseng menciptakan manusia. Tetapi yang pasti Allah punya kehendak dan tujuan. Yang kesemuanya kalau kita simpulkan adalah supaya makhluk ciptaannya atau manusia ini bisa terus tetap memuliakan Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, rencana Allah bagi setiap orang pasti berbeda. Namun tujuannya sama, yaitu untuk kemuliaan Allah.
Yang saya maksud rencana Allah di sini bukan sekedar pekerjaan atau profesi kita itu apa, melainkan lebih kepada pemahaman. Untuk apa Allah mengizinkan saya, mengizinkan kita melakukan ini, melakukan itu, punya pekerjaan ini, punya pekerjaan itu, dan sebagainya. Untuk apa kita ada di posisi itu? Pernahkah kita merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau aku ada saat ini sebagaimana aku ada, untuk apa sih sebetulnya? Pernahkah kita merenungkan itu? Bapak Ibu Saudara, timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa memahami rencana Allah? Menurut saya, jawabannya sederhana, yaitu dengan cara dekat dengan Allah dan belajar firman Allah, dengan kata lain, bersekutu dengan Allah. Untuk memahami, untuk mengetahui rencana Allah, tidak ada cara lain kecuali kita membangun persekutuan dengan Allah. Lewat doa, lewat belajar firman, kita akan dibuat memahami dan mengerti rencana Allah untuk hidup kita. Dalam satu konteks yang sederhana, yaitu supaya kita bisa memuliakan Allah. Pertanyaannya sekarang, apa rencana Allah untuk hidup saudara? Bapak Ibu Saudara, persoalannya sekarang, dan ini menjadi penekanan dalam khotbah ini adalah, bagaimana sih kita menghadapi tantangan dan persoalan dalam melaksanakan rencana Allah? Bagaimana kita menghadapi tantangan? Karena saya yakin bahwa dalam konteks rencana Allah untuk hidup kita, itu pasti ada tantangan, pasti ada persoalan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, melakukan rencana Allah pasti ada tantangannya, betul? Tidak mulus dan lancar-lancar saja. Ya, beberapa contoh kasus, misalnya, seringkali saya mendengar orang bercerita, orang menyampaikan pergumulan hidupnya. Untuk jadi orang baik atau menjadi orang jujur, itu sangat sulit. Pasti suatu saat dihadapkan pada masalah dan tantangan tertentu. Ya, mungkin itu masalah yang berhubungan dengan kebaikan dan kejujurannya. Ada contoh lain. Ada orang yang mengatakan, untuk jadi orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta atau hamba Tuhan yang baik, pasti banyak juga tantangannya. Ternyata untuk jadi orang yang terlibat dalam rencana Allah, itu sebetulnya bukan perkara mudah. Bapak Ibu Saudara, pada intinya melakukan rencana Allah itu tidak mudah. Tantangannya berat. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Kalau kita menyerah, iblis akan mengambil bagian di dalam hidup kita. Orang yang sudah mulai kehilangan fokus terhadap pemikiran untuk rencana Allah, maka iblislah yang mengambil inisiatif untuk mengerjai hidup kita. Iblislah nanti yang ambil bagian di dalam hidup kita. Berbahaya sekali jika itu yang terjadi. Mari kita mempelajari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Ayat-ayat yang kita baca di atas adalah bagian dari kisah tentang Yosua yang mendapat perintah untuk melanjutkan rencana Allah membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Yang sebelumnya diperintahkan Allah kepada Musa, tuannya, yang telah lebih dahulu meninggal. Ya, Yosua pasal 1 ayat 1 mengatakan seperti itu. Ya, ketika Musa mati, maka otomatis Yosua yang harus melanjutkan rencana Allah untuk membawa bangsa Israel. Namun kita tahu, untuk melaksanakan rencana Allah tersebut bukan perkara mudah bagi Yosua. Ketika Yosua terima tongkat estafet untuk melanjutkan rencana Allah yang dulu pernah disampaikan kepada Musa,
Bukan perkara mudah buat Yosua. Mengapa? Yang pertama, generasi yang dipimpin Yosua pada waktu itu adalah generasi yang pernah mengalami luka akibat ketidakpercayaan orang tua mereka atau nenek moyang mereka akan janji dan rencana Allah untuk memberikan tanah Kanaan sebagai warisan mereka. Jadi dulu nenek moyang mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah, kepada rencana Allah. Dan itu pasti berdampak pada mentalitas yang negatif terhadap generasi yang dipimpin Yosua pada waktu itu. Saya pikir ini pasti menimbulkan sebuah tantangan tersendiri bagi Yosua. Yosua pasti mikir, ini generasi yang mentalitasnya kurang bagus karena nenek moyangnya dulu pernah memberontak kepada Allah. Hal yang kedua yang mungkin bisa jadi alasan mengapa bagi Yosua mengikuti rencana Allah itu tidak mudah. Yang kedua adalah Yosua itu bukanlah seorang kepala pasukan pengembara padang gurun atau ketua suku pengembara yang tiba-tiba menyerbu Filistin seperti halnya para raja Median dan Amalek. Yosua itu hanyalah panglima pasukan yang menjalankan perintah dari panglima atasannya dalam perang suci untuk memusnahkan bangsa-bangsa yang fasik dan menolak Allah. Dengan kata lain, Yosua belum berpengalaman jadi pemimpin, jadi panglima utama untuk memimpin perang, untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan ini dan itu. Belum berpengalaman. Jadi ini bisa saja menjadi tantangan yang menakutkan bagi Yosua untuk melaksanakan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam pengalaman nyata, sering timbul kesan bahwa rencana Allah dalam hidup kita dapat tidak terwujud oleh berbagai rintangan. Dan itu biasanya membuat kita putus asa. Itu pula yang mungkin dirasakan oleh Yosua. Seolah-olah Yosua mengalami trauma, ketakutan tersendiri kalau dia dipercaya melakukan rencana Allah membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya firman Tuhan kemudian datang kepada Yosua seperti yang kita baca sebelumnya. Firman Tuhan mengatakan tadi seperti ayat yang sudah dibaca, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seolah-olah Yosua ini ada dalam kondisi ketakutan, kondisi kekhawatiran, galau, kecemasan, dan seterusnya. Yang mungkin bisa saja membuat Yosua gagal di dalam melakukan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah menghidupi rencana Allah. Atau dengan kata lain, melakukan rencana Allah. Sebenarnya ini adalah sebuah pernyataan yang tidak mudah untuk kita laksanakan. Karena melakukan rencana Allah sudah barang tentu akan banyak tantangannya. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Yosua. Berkomitmen konsisten dengan panggilan dan status kita sebagai anak Allah atau orang percaya itu juga tidaklah mudah. Kita tidak hanya sedang membicarakan bagaimana kita menjadi orang sukses dengan perkara duniawi. Ini tidak sedang membicarakan bahwa nanti kita akan berhasil, kita jadi orang kaya, kita jadi orang yang punya kedudukan, punya jabatan tertentu. Tidak hanya membicarakan itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah kita sedang menggumuli bagaimana kita tetap menjadi orang yang berkenan kepada Allah dan menyukakan hati Allah dengan peranan kita masing-masing. Saya tidak sedang membicarakan predikat kita. Kita tidak sedang membicarakan tentang status sosial kita. Tetapi saya sedang membicarakan dalam konteks rencana Allah ini. Apakah kita tetap menjadi anak Allah, konsisten menjadi orang percaya dalam peranan kita masing-masing. Sebagai apapun kita di dunia ini.
Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita pasti punya pergumulan dalam rangka menghidupi rencana Allah itu. Yang terutama yang saya mau katakan, kita harus tahu bahwa Allah punya panggilan atas kita. Itu sebabnya Allah mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi orang percaya, menjadi hambanya, menjadi sahabatnya. Itu bukan status yang biasa, itu status ilahi. Nah, persoalannya adalah apakah kita tetap bisa mempertahankan status ilahi itu dalam peranan kita masing-masing selama kita di dunia. Dalam konteks inilah saya mau membagikan firman Tuhan ini. Untuk sampai pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara, menurut pendapat saya, kita harus bertindak berdasarkan petunjuk Allah atau firman Allah. Karena itu, saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua. Yang pertama, mari kita mengenal Allah dan rencananya. Itu kira-kira yang dilakukan oleh Yosua. Pada awal dia menerima perintah untuk melanjutkan rencana Allah, membawa umat Israel masuk ke negeri Kanaan. Kita harus mengenal siapa Allah. Allah adalah pribadi yang telah mengasihi dan memanggil kita, serta merancangkan rencana indah untuk kita. Kita mungkin mengenal teman, kita mungkin mengenal sahabat, kita mungkin mengenal relasi, atau orang-orang yang punya pengaruh dan kedudukan yang bisa menolong kita. Tetapi apakah kita mengenal Allah? Yang sebetulnya jauh lebih hebat dari orang-orang ini tadi. Di mana pribadi Allah ini yang sebetulnya terlibat dalam segala segi hidup kita. Pernahkah kita menyadari itu? Allah jauh lebih hebat dari relasi kita, dari sahabat kita, dari orang-orang terdekat kita. Lah, Yosua belajar mengenal Allah. Itulah juga yang harus kita lakukan. Berarti mari kita terus belajar untuk mengenal Tuhan lewat hubungan pribadi kita. Mengenal Allah dan rencananya. Apa rencananya? Sekali lagi, ini bukan sekedar untuk memahami bahwa Allah itu memberkati kita secara jasmani. Tetapi lebih kepada apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan dalam segala segi hidup kita. Antara lain, mungkin pernahkah kita berpikir, aku harus bersaksi, aku harus memberitakan Injil, aku harus berbuat baik, dan sebagainya. Pernahkah kita berpikir, kalau hari ini aku jadi seorang pekerja, seorang wira swastawan, seorang profesional, pernahkah kita berpikir, lewat pekerjaanku, lewat aktivitasku, aku harus bersaksi? Atau pernahkah kita berpikir, aku harus memberitakan Injil? Atau setidaknya pernahkah kita berpikir, aku harus berbuat baik dalam perananku ini? Pernahkah kita berpikir itu? Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir itu, sebetulnya kita sedang fokus terhadap rencana Allah dalam hidup kita. Tapi memang untuk masuk dalam bagian itu tidak mudah. Kadang-kadang orang harus menghadapi tantangan. Orang harus dikucilkan mungkin. Orang harus dimusuhi dan sebagainya. Itu tantangannya. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, di poin yang pertama ini, mengenal Allah dan rencananya, itu dibutuhkan sebuah respon. Respon atas panggilan Allah secara konkret dan proaktif. Bapak Ibu Saudara, mengenal Allah dan rencananya, itu memang seringkali menghadapi tantangan. Tapi kita harus berani menghadapi itu semua. Yang kedua yang juga dilakukan oleh Yosua adalah mengembangkan karakter mental baja dalam merespon rencana Allah. Perintah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Itu perintah yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada Yosua. Karena memang Yosua ada dalam kondisi takut, khawatir, gelisah. Ini artinya kita diperintahkan
melatih dan mempersiapkan diri menjadi anak Tuhan yang teguh dan kuat dalam segala keadaan. Kita jangan hanya bisa memuji Tuhan waktu kita terima berkat atau semuanya baik-baik saja. Mari kita belajar tetap bisa mengucap syukur dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Ya mungkin bisa dikatakan buat saya ada baiknya pandemi ini diizinkan Tuhan terjadi, supaya ini bisa melatih kita. Apakah kita tetap setia kepada Allah? Apakah kita masih tetap bisa memuji Tuhan? Apakah kita tetap masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain? Dibutuhkan mental baja dalam merespon rencana Allah. Atau kita hanya menjadi orang-orang yang putus asa. Wes kondisinya kayak gini tidak berubah-berubah. Semua jadi kena dampaknya. Orang tidak bisa kerja lagi. Atau orang kerja tapi tidak gajian. Orang tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang banyak yang sambat, banyak yang mengeluh. Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan kita untuk melatih diri. Memiliki mental baja. Mempersiapkan diri menjadi anak Tuhan yang teguh dan kuat. Dengan cara apa? Dengan cara tetap mengenal Allah dan rencananya. Hidup di dalamnya, membangun persekutuan dengan Allah. Penting untuk kita lakukan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yosua. Jangan sampai status ilahi kita sebagai anak Allah. Sebagai orang-orang percaya. Itu kemudian tidak berkembang lagi dalam diri kita. Dengan kata lain, pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Karena kita tidak memiliki karakter yang kuat dan teguh dalam hidup kita. Poin yang ketiga, berpegang penuh pada janji firman Tuhan dan taat secara total pada perintahnya. Itu sebabnya di ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan memerintahkan di ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Di poin yang ketiga, poin yang terakhir ini, kita diperintahkan untuk berpegang penuh pada janji firman Tuhan. Artinya apa? Kita harus mengenal dan bergaul dengan firman-Nya dan melakukan firman itu dengan segenap hati. Ya, kita bersyukur walaupun kebaktian secara live itu banyak masih yang belum buka. Tapi toh firman Tuhan tetap bisa dibagikan dan kita tetap bisa baca dan melihat lewat WA, lewat grup, lewat tayangan-tayangan video, YouTube dan sebagainya. Firman Tuhan tetap dibagikan. Itu artinya kita masih punya kesempatan untuk mengenal dan bergaul dengan firman Allah. Karena menurut firman Tuhan, menurut Allah sendiri, hanya orang-orang yang merenungkan firman Allah, hanya orang-orang yang menyimpan perkataan kitab Taurat dan merenungkan itu, siang dan malam terus-menerus di dalam hidupnya, orang itulah yang mengalami keberuntungan, mengalami pembelaan Allah, mengalami keberhasilan, dan orang itu tetap kuat. Bapak Ibu Saudara, mari renungkan dalam hidup kita. Kita menjadi bagian orang-orang yang harus melakukan rencana Allah. Situasi dan kesulitan apapun tidak boleh membuat gereja putus asa. Karena rencana Allah bagi dan melalui gereja tidak pernah bisa digagalkan. Allah bisa membangkitkan orang-orang, bahkan mungkin menjadi pemimpin seperti Yosua. Asal mereka mau bersandar penuh kepada Allah. Taat persis seperti firman-Nya. Dan dengan proaktif mengerjakan bagian yang dipercayakan Allah bagi mereka. Mari kita renungkan. Jangan anggap enteng kemampuan Tuhan memakai kita, siapapun kita, sebagai alat anugerah-Nya. Kalau kita percaya padanya, serta merespon tepat dalam sikap dan tindakan. Jadi,
terus setialah hidup dalam rencana Allah. Sebagai apapun kita di dunia ini, tidak ada dari kita yang disia-siakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwasanya Engkau memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan, dan Engkau sedang membangun sebuah rencana untuk tujuan yang mulia bagi Engkau ya Tuhan. Namun kami sadar ada banyak tantangan yang kami hadapi di dalam peranan kami masing-masing. Itu sebabnya kami memohon belas kasihan Tuhan, sertai kami, kuatkan kami, teguhkan dan pimpin kami. Berikan hikmat-Mu bagi kami supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dan dengan bijaksana kami terus menghidupi kebenaran firman-Mu. Supaya kami tidak dilemahkan oleh keadaan. Supaya kami tidak dilemahkan oleh perkataan-perkataan negatif. Tapi kami tetap terus kuat di dalam Tuhan. Bahkan dalam situasi apapun, situasi yang terburuk sekalipun, kami tetap kuat dan kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Berkati jemaat Tuhan, orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi, kiranya Tuhan terus campur tangan dan menolong hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa buat semua teman-teman yang sudah mempersiapkan tayangan ini. Berkati mereka dan pakai lebih indah. Kerjakan rencana-Mu dalam hidup mereka, supaya nama-Mu dipermuliakan di dalam dan melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, supaya terus dapat menjadi kesaksian yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada dalam kendali Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini bangsa kami mengalami pandemi virus corona ini, namun kami percaya Engkau tetap akan menolong dan mencurahkan pertolongan-Mu bagi bangsa ini. Berkati para tenaga medis, orang-orang yang sedang bergumul untuk mencari jalan keluar bagi semuanya ini. Kau memberikan hikmat supaya bangsa kami boleh terbebas dari pandemi ini. Berdoa buat pemerintah kami, berdoa buat para pemimpin kami. Kasih hikmat buat mereka, roh takut akan Tuhan, supaya bangsa kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Selesai ibadah ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Kau turunkan berkat-Mu bagi setiap kami. Kami buka hati kami, dengan iman kami akan terima berkat Tuhan. Sekarang turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya.